Malam itu di sebuah pos pemeriksaan di pinggiran kota, hujan rintik-rintik membasahi jalanan yang sepi. Lampu jalan redup berpendar di atas aspal yang basah, menciptakan bayangan-bayangan panjang. Seorang polisi berseragam dengan jaket hujan berdiri di bawah pos jaga, tangannya menggenggam senter, wajahnya tampak dingin. Dari kejauhan, sebuah sepeda motor melaju perlahan mendekati pos pemeriksaan. Pengendaranya seorang pria dengan jaket tentara berwarna hijau tua, helm full face menutupi wajahnya. Saat motor berhenti, polisi itu melangkah maju, mengarahkan senternya tepat ke wajah pria itu. Turun, perintah polisi dengan suara datar tapi tegas. Pria itu diam sejenak, lalu perlahan menurunkan standar motornya dan melepas helmnya. Di balik helm itu, wajah seorang lelaki dengan sorot mata tajam terlihat. Namanya Sersan Damar, seorang tentara yang baru saja kembali dari tugas di perbatasan. Polisi itu menyipitkan mata. "Kau dari mana?" tanyanya. Nada suaranya terdengar sedikit meremehkan. "Baru pulang dari tugas," jawab Damar singkat. Polisi itu menyeringai tipis. "Tugas? Jangan-jangan bawa sesuatu yang gak beres?" Damar mengernyit, merasa ada sesuatu yang aneh dengan cara polisi itu berbicara. Namun, sebelum ia bisa berkata-kata, polisi itu sudah mengangkat satu tangan, menepuk-nepuk pinggangnya sendiri, tempat pistol dinas terselip. "Kita periksa dulu." "Jangan macam-macam," kata polisi itu dengan nada mengancam. Damar mulai merasa ada yang tidak beres. Ia tahu betul bahwa pos pemeriksaan ini bukan bagian dari prosedur standar yang biasa ia temui. Sesuatu di mata polisi itu memberinya firasat buruk. Damar menghela napas pelan, mencoba tetap tenang. Ia tahu, sebagai tentara, ia harus menjaga sikap, apalagi terhadap aparat lain. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Sikap polisi itu bukan seperti petugas yang sedang menjalankan tugas, melainkan seseorang yang sengaja mencari masalah. "Saya nggak bawa apa-apa," kata Damar, tetap berdiri tegak. Polisi itu melipat tangan di depan dada, lalu melirik ke kanan dan kiri, memastikan jalanan sepi. Dengan gerakan santai, ia mengeluarkan sebatang rokok, menyalakannya, lalu menghembuskan asap ke udara. "Kau tahu nggak, daerah sini lagi rawan penyelundupan?" katanya, menatap Damar dengan seringai kecil. "Bisa saja aku bilang kalau kau bawa sesuatu yang ilegal. Siapa yang akan membela seorang tentara sendirian di tengah malam seperti ini?" Damar merasakan ketegangan di udara. Bukan hanya ancaman tersirat, tapi juga sikap polisi itu yang jelas-jelas berniat mempermainkannya. "Saya hanya ingin pulang," kata Damar, suaranya tetap datar, tapi matanya menajam. Polisi itu tertawa kecil. "Oh, tentu. Kau boleh pulang, tapi ada harganya." Damar menatapnya tanpa berkedip. "Maksudmu?" Polisi itu menepuk saku jaketnya, mengisyaratkan sesuatu. "Kau tentara. Pasti gajimu lebih besar dari kami, kan? Anggap saja ini biaya lewat." Damar menghela napas panjang. Kini semuanya jelas, polisi ini bukan sekadar mencari masalah, tapi memang sengaja memerasnya. Namun, ia belum tahu seberapa jauh orang ini akan melangkah. "Tidak ada uang untukmu," kata Damar dingin. Polisi itu berhenti tersenyum. Tatapannya berubah lebih tajam. Lalu perlahan tangannya bergerak ke sarung pistolnya. "Apa kau yakin mau melawan aku di sini?" katanya pelan, tapi penuh ancaman. Damar tetap diam, tapi tubuhnya sedikit menegang, bersiap jika sesuatu terjadi. Di tengah keheningan yang tegang itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah gelap. Seseorang datang. Langkah kaki itu semakin mendekat. Dari balik bayangan, muncul seorang pria berbadan tegap dengan jas hujan hitam yang basah kuyup. Wajahnya sebagian tertutup oleh tudung, tapi Damar bisa melihat kilatan tajam di matanya saat pria itu berhenti beberapa meter dari mereka. Polisi itu menoleh, sedikit terkejut. "Siapa kau?" tanyanya waspada. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia melirik sekilas ke arah Damar, lalu kembali menatap polisi itu dengan sorot mata dingin. "Masalah apa di sini?" Suaranya berat dan dalam. Polisi itu mengernyit, lalu menghela napas, mencoba tetap tenang. "Bukan urusanmu. Ini hanya pemeriksaan rutin." Pria itu berjalan lebih dekat, dan ketika cahaya dari pos pemeriksaan menerangi wajahnya, Damar langsung mengenali siapa dia, Kapten Raka, komandannya sendiri. Damar tak menyangka komandannya ada di sini, apalagi di saat seperti ini.
Polisi itu tampaknya tidak menyadari siapa yang sedang berdiri di depannya. Kapten Raka menatap polisi itu dengan ekspresi datar. Pemeriksaan rutin? Dengan menodongkan ancaman? Polisi itu tersentak, tapi berusaha tetap tenang. Lihat, Pak, saya hanya menjalankan tugas. Orang ini mencurigakan. Kapten Raka tertawa kecil, tapi dingin. Mencurigakan? Kau bahkan tidak tahu siapa dia. Ia mendekatkan wajahnya sedikit ke arah polisi itu. Dan aku juga mencurigakan. Menurutmu? Polisi itu mulai gelisah. Tangannya yang tadi ada di dekat pistol, kini perlahan menjauh. Ia melirik kanan kiri, seakan mencari jalan keluar. Damar bisa merasakan ketegangan di udara. Kapten Raka jelas bukan orang yang bisa dipermainkan. Aku tanya sekali lagi, kata Kapten Raka dengan suara rendah tapi berbahaya. Berapa banyak orang yang sudah kau peras di sini? Polisi itu menelan ludah. Wajahnya mulai pucat. Saya tidak memeras siapapun, Pak. Damar melihat sedikit getaran di tangan polisi itu. Ketakutan mulai merayapi wajahnya. Tidak. Kapten Raka tersenyum miring. Baiklah. Kalau begitu, kita selesaikan ini di tempat yang lebih resmi. Aku yakin atasanmu ingin tahu bagaimana cara kerja anak buahnya. Polisi itu langsung panik. Ia mundur selangkah, lalu mencoba berbicara. Pak, tunggu. Saya hanya... Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Kapten Raka memberi isyarat dengan kepalanya ke arah Damar. Sersan, amankan dia. Damar tidak menunggu perintah kedua. Dalam satu gerakan cepat, ia maju dan meraih lengan polisi itu, membantunya berlutut dengan cekatan. Polisi itu tidak sempat melawan. Ia tahu bahwa perlawanan hanya akan memperburuk keadaannya. Polisi itu meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Damar. Hei! Apa-apaan ini? Kalian gak bisa menangkapku begitu saja. Suaranya mulai ketakutan. Kapten Raka tetap berdiri tegap. Matanya tajam menatap pria itu. Kau baru saja mencoba memeras seorang tentara. Itu cukup jadi alasan untuk kami membawamu. Damar mempererat pegangannya. Ia bisa merasakan tubuh polisi itu sedikit gemetar, tapi masih berusaha menjaga harga dirinya. Saya hanya bercanda. Pak, saya nggak benar-benar mau meminta uang. Polisi itu tertawa gugup, mencoba mencari celah agar bisa lepas. Kapten Raka mendekat, lalu menunduk sedikit. Bercanda? Suaranya rendah tapi penuh tekanan. Jadi kau menganggap mengancam seseorang dengan pistol itu bercanda? Wajah polisi itu semakin pucat. Ia menelan ludah, mencari kata-kata untuk membela diri. Tapi sebelum ia sempat berbicara, suara deru kendaraan terdengar mendekat dari kejauhan. Semua orang menoleh. Dari balik gelapnya jalan, muncul sebuah mobil patroli polisi yang melaju perlahan menuju pos pemeriksaan. Lampu merah biru berputar pelan, menerangi jalan yang basah. Damar melirik Kapten Raka, memastikan langkah apa yang harus mereka ambil. Polisi yang mereka tangkap tadi tampak semakin gelisah. Pak, kalau saya dibawa, saya bisa jelaskan semuanya. Tapi lebih baik kita selesaikan ini di sini saja. Katanya, suaranya bergetar. Kapten Raka tidak bergeming. Kau takut sesuatu? Polisi itu tidak menjawab, hanya menunduk, sementara mobil patroli semakin dekat. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan Damar mulai merasa bahwa masalah ini lebih besar dari yang ia kira. Mobil patroli itu berhenti sekitar 10 meter dari mereka. Lampunya masih menyala terang, menerangi tubuh polisi yang kini berlutut dengan tangan Damar mencengkeram lengannya. Pintu mobil terbuka, dan dari dalam keluar dua orang polisi berseragam. Salah satunya berbadan besar dengan wajah keras, sementara yang satunya lebih muda, tampak sedikit ragu saat melihat situasi di depan mereka. Polisi yang ditangkap Damar langsung berbicara dengan suara mendesak. Pak, tolong! Saya diserang. Mereka ingin menjebak saya. Damar merasakan rahangnya mengeras. Orang ini masih mencoba berbohong, meskipun sudah jelas siapa yang salah. Kapten Raka melipat tangan di dadanya, menatap dua polisi yang baru datang dengan sorot tajam. Jadi ini teman-temanmu? Tanyanya dingin. Polisi berbadan besar itu maju selangkah. Matanya menyipit saat melihat siapa yang berbicara. Tapi begitu ia menyadari lambang di dada Kapten Raka, ekspresinya sedikit berubah. Anda tentara?
Tanyanya dengan nada lebih hati-hati. Kapten Raka tidak menjawab langsung. Ia mengeluarkan kartu identitas militernya dan menunjukkannya sekilas. Kapten Raka, TNI. Dan yang kau lihat ini adalah anak buahku. Polisi muda di belakang terlihat semakin gelisah. Tapi polisi berbadan besar itu tetap tenang, hanya sedikit mengangguk. Apa yang terjadi di sini? Damar akhirnya melepaskan cengkeramannya, mendorong polisi yang tadi mengancamnya hingga terduduk di tanah. Orang ini mencoba memeras saya. Menyalahgunakan pos pemeriksaan ini untuk keuntungan pribadinya. Polisi berbadan besar itu menatap rekannya yang terduduk dengan ekspresi penuh arti. Lalu ia menghela napas panjang. Kau ini, Anton? Sudah kubilang, jangan macam-macam lagi. Damar dan Kapten Raka saling bertukar pandang. Jadi, kau tahu dia sering melakukan ini? Tanya Kapten Raka tajam. Polisi besar itu tidak langsung menjawab. Ia tampak berpikir sejenak, lalu akhirnya berkata, masalah ini lebih rumit dari yang Anda kira, Kapten. Damar menajamkan tatapannya. Maksudnya? Polisi besar itu menoleh ke arah jalan yang gelap di belakangnya, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Lalu, dengan suara rendah, ia berkata, ada orang yang lebih besar di balik semua ini. Jika kalian benar-benar ingin tahu apa yang terjadi, kalian harus bersiap menghadapi sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar polisi korup di pos jalanan. Kapten Raka menyipitkan mata, rahangnya mengeras. Dan Damar tahu, mereka baru saja terseret ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar. Kapten Raka menatap polisi besar itu dengan sorot tajam. Siapa yang kau maksud? Polisi besar itu, yang namanya masih belum mereka ketahui, menghela napas panjang. Ia melirik ke arah polisi muda di sampingnya, memberi isyarat agar berjaga. Setelah memastikan situasi aman, ia mendekat sedikit, berbicara dengan suara rendah. Ada jaringan besar di balik semua ini, Kapten. Pemerasan di pos pemeriksaan ini hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih luas. Damar mengernyit. Jaringan apa? Polisi besar itu menatapnya, lalu berbisik. Penyelundupan. Senjata, narkotika, bahkan manusia. Dan beberapa orang di kepolisian terlibat. Suasana mendadak terasa lebih dingin. Damar dan Kapten Raka saling bertukar pandang, menyadari bahwa mereka mungkin telah melangkah ke wilayah berbahaya. Kapten Raka tetap tenang, meski sorot matanya semakin tajam. Siapa yang memimpin semua ini? Polisi besar itu ragu sejenak, lalu menjawab pelan, seseorang yang sangat berkuasa. Kami menyebutnya bayangan. Tidak ada yang pernah melihat wajahnya, tapi semua orang tahu dia yang mengendalikan segalanya dari balik layar. Damar merasakan bulu kuduknya meremang. Dan kau? Kau bagian dari mereka. Polisi itu menggeleng pelan. Aku hanya menjalankan tugas di bawah tekanan. Tapi aku juga tahu bahwa siapapun yang mencoba melawan atau mengungkap ini, akan menghilang. Kapten Raka menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, kenapa kau memberitahu kami? Polisi itu terdiam sesaat, lalu mendesah. Karena aku sudah muak hidup dalam ketakutan. Dan aku tahu kalian bukan orang yang mudah diintimidasi. Damar mengepalkan tangannya. Sekarang semuanya jelas. Mereka tidak hanya berhadapan dengan polisi korup, tapi juga sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Kapten Raka menatap ke kejauhan, ke jalan gelap yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Kalau begitu, tunjukkan jalan. Kita harus tahu seberapa dalam kegelapan ini. Polisi besar itu menelan ludah, lalu mengangguk pelan. Baik, tapi kalau kita masuk lebih dalam, tidak akan ada jalan untuk mundur. Damar menarik napas dalam. Ia tahu, sejak saat ini, ia dan komandannya telah melangkah ke dalam perang yang mungkin tidak akan mudah dimenangkan. Polisi besar itu melirik sekeliling sekali lagi, memastikan tidak ada orang lain yang mengawasi. Hujan mulai mereda, menyisakan udara dingin yang menusuk. Dengan suara rendah, ia berkata, ikuti aku. Tapi kita harus berhati-hati. Kapten Raka menatap Damar sejenak, memberi isyarat agar tetap waspada. Tanpa banyak bicara, mereka mengikuti polisi itu ke sisi jalan, melewati pos pemeriksaan dan menyusuri jalur sempit di sampingnya. Di belakang mereka, polisi muda yang tadi datang bersama pria besar itu tetap berjaga di dekat mobil patroli. Sorot matanya penuh keraguan.
Seakan ia sendiri tidak yakin apakah ini keputusan yang benar. Setelah berjalan beberapa menit, mereka tiba di sebuah gudang tua yang tersembunyi di balik pepohonan lebat. Lampu redup menerangi pintu besi besar yang tampak berkarat. Polisi besar itu berhenti dan menoleh ke mereka. Ini salah satu titik pertemuan mereka, katanya pelan. Tapi aku tidak tahu apakah malam ini ada aktivitas atau tidak. Kapten Raka menatap gudang itu dengan ekspresi dingin. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Damar mengangguk. Tangannya refleks meraba pinggangnya, memastikan pisau lipatnya masih ada. Ia tidak membawa senjata api karena baru saja kembali dari tugas. Tapi ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, senjata apapun bisa berguna. Polisi itu menarik napas dalam, lalu perlahan mendorong pintu besi. Pintu itu berderit pelan, membuka jalan ke dalam kegelapan. Damar dan Kapten Raka melangkah masuk lebih dulu. Begitu mereka berada di dalam, aroma minyak dan debu langsung menyeruak. Gudang itu kosong. Hanya ada beberapa peti kayu dan drum besi yang berserakan di sudut ruangan. Tapi kemudian, klik. Suara pelan itu terdengar jelas di telinga Damar. Ia langsung menoleh ke samping, dan matanya membelalak. Dari balik tumpukan peti, seseorang muncul dengan senapan terangkat, moncongnya mengarah tepat ke kepala Kapten Raka. Dan sebelum siapapun bisa bereaksi, lebih banyak orang bermunculan dari bayang-bayang, mengelilingi mereka dengan senjata siap tembak. Sebuah suara berat bergema di dalam gudang. Kalian benar-benar bodoh datang ke sini. Damar menelan ludah. Mereka baru saja berjalan masuk ke dalam perangkap. Gudang yang tadinya sunyi kini dipenuhi suara langkah kaki berat. Dari bayang-bayang, muncul lebih banyak pria bersenjata, mengenakan pakaian gelap dengan wajah tertutup masker. Jumlah mereka setidaknya 10 orang. Terlalu banyak untuk dilawan dalam kondisi seperti ini. Kapten Raka tetap berdiri tegap, matanya menelusuri satu persatu orang-orang yang mengepung mereka. Damar bisa merasakan ototnya menegang, bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Polisi besar yang membawa mereka ke sini tampak membeku di tempatnya. Wajahnya berubah pucat saat seorang pria bertubuh tinggi dan kurus melangkah ke depan. Pria itu mengenakan mantel panjang dan sarung tangan hitam. Tatapan matanya tajam seperti pisau, penuh kesombongan dan bahaya. Ia tersenyum tipis sambil menatap Kapten Raka dan Damar. Kukira kalian cuma aparat biasa yang ingin bermain-main, katanya dengan suara rendah, tapi penuh ancaman. Tapi ternyata kalian jauh lebih bodoh daripada yang kukira. Kapten Raka tidak gentar. Dan kau pasti bagian dari jaringan kotor yang kami cari. Pria itu menyeringai. Kau boleh menyebutku begitu. Ia menoleh ke polisi besar yang tadi membawa mereka. Dan kau. Aku kecewa. Polisi besar itu berkeringat dingin. Aku tidak punya pilihan. Pria itu mendekat, lalu tanpa peringatan. Sebuah pukulan keras menghantam perut polisi besar itu, membuatnya tersungkur dengan erangan kesakitan. Damar mengepalkan tangannya, tapi ia tahu, jika ia bergerak sekarang, mereka berdua bisa mati di tempat. Pria bermantel itu menatapnya dengan senyum licik. Kau tentara, ya? Aku suka semangatmu. Tapi sayangnya, kalian berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Ia mengangkat satu tangan, memberi isyarat ke anak buahnya. Sekarang, kita buat mereka menghilang. Dalam sekejap, semua senapan terangkat. Damar dan Kapten Raka hanya punya detik-detik terakhir untuk bertindak sebelum peluru mulai berterbangan. Sekarang, kita buat mereka menghilang. Perintah pria bermantel itu bergema di dalam gudang. Damar bisa merasakan detik-detik berjalan lebih lambat. Ia menajamkan pandangan, menghitung jumlah musuh, mencari celah untuk bergerak. Kapten Raka pun sama. Matanya bergerak cepat, menilai situasi. Ia tahu satu hal, jika mereka tetap diam, mereka mati. Dan saat pria itu mengangkat tangannya untuk memberi perintah akhir, Kapten Raka bertindak lebih dulu. Dengan gerakan secepat kilat, ia meraih drum besi terdekat dan mendorongnya keras ke arah lawan. Drum itu menggelinding dengan suara keras, menabrak beberapa pria bersenjata dan membuat mereka terhuyung. Saat itulah Damar langsung bergerak. Ia menendang peti kayu ke depan untuk menghalangi musuh, lalu melompat ke samping, menghindari tembakan pertama yang meledak di udara. Dor! Dor! Peluru beterbangan, menghantam peti dan dinding gudang. Kapten Raka berguling ke belakang tumpukan kotak kayu,
meraih batang besi yang tergeletak dan melemparkannya ke salah satu pria bersenjata. Batang besi itu menghantam wajahnya dengan keras, membuatnya jatuh tersungkur. Damar, yang lebih dekat dengan musuh, melancarkan serangan brutal. Ia menyergap salah satu pria bersenjata sebelum sempat menembak, meninju tenggorokannya dengan keras. Pria itu terbatuk, kehilangan keseimbangan. Cukup waktu bagi Damar untuk merebut pistolnya dan menembakkan satu peluru ke arah musuh lain yang mencoba membidiknya. Dor! Tembakan itu mengenai bahu musuhnya, membuatnya jatuh sambil menjerit. Kapten Raka, yang kini sudah merampas senjata dari pria yang ia lumpuhkan, mulai menembak dengan presisi tentara terlatih. Satu persatu, lawan mulai tumbang. Tapi mereka tetap kalah jumlah. Pria bermantel itu, yang sejak tadi mengawasi pertempuran, mengeluarkan sesuatu dari balik jaketnya, granat asap. Dengan senyum dingin, ia menarik pinnya dan melemparkannya ke tengah-tengah gudang. Asap putih tebal langsung menyebar, membuat pandangan menjadi kabur. Ini belum selesai, Kapten. Suara pria itu terdengar samar dari balik asap. Kau pikir bisa menang melawan kami? Kami adalah bayangan. Dan bayangan selalu kembali. Damar mencoba mencari siluet pria itu, tapi sebelum ia bisa bertindak, suara langkah kaki berlarian keluar. Mereka kabur. Saat asap perlahan menghilang, gudang itu sudah dipenuhi mayat dan pria-pria yang tak sadarkan diri, tapi pemimpin mereka sudah menghilang dalam kegelapan malam. Kapten Raka menghela napas panjang, lalu menoleh ke Damar. Kita belum selesai. Damar mengangguk, masih menggenggam senjata yang kini terasa lebih berat di tangannya. Mereka menang malam ini.